Persiapannya mungkin mental gara-gara dapat kabar wasit VAR-nya yang kemarin Thailand ya. Jadi persiapan kesel kalau memang bener. Tapi gimana, optimis nggak sih nanti akan Optimis dong, harus kalau nggak kasihan adik-adik kita itu harus optimis. Harus bikin nonton bareng lagi, nonton semuanya, ayo nonton Tapi biar nggak kemarin berhenti. di Instagram juga ada di-feed ya Mas, Mas aja juga sempat Iya, komentar ya. iyalah. Iya. Kesalahannya mungkin Ya kalau menurut saya sih ya berat sebelah wasitnya, berat sebelah kalau menurut saya, gitu, menurut saya. tapi pas ketika ngeliat golnya itu udah seneng banget dong pasti. Banget. Enggak, kalau saya sih nggak mikirin saya mikirin si adik kita ini Ferrari ini sampai nangis selebrasinya itu tiba-tiba gagal kan sakit hati ya. Apalagi orang tuanya. Ntar juga disumpahin tuh wasitnya sama orang tuanya Ferrari. Mas tapi yang ngeliat kemarin Rico juga sempat dapat kartu merah. Ya, Gimana, ada misalan gitu nggak? ya banget sebenarnya sih itu orangnya udah masuk ya. Kalau secara tenis itu orangnya udah ikut masuk kecuali dia nahan Ridho terusin gitu baru gitu. Sama-sama 50-50 udah masuk dua-duanya. Dia masuk, tak kakinya Ridho masuk. Harusnya sih penilaiannya harus lebih play on sih sebenarnya harusnya ya. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu nggak jelas tuh wasit tuh. Nggak jelas sih. Jadi apa kerugiannya adalah ya pas lawan Irak nggak main karena kartu merah kan. Iya benar. Tapi Mas sempat lihat gak sih ketika kipernya tiba-tiba yang sok-sok jatuh. Iya sama Ridho ya. Konyol nggak sih atau gimana sih? Tahu tuh orang udah jago main sinetron dah semuanya udah jago banget semuanya. Iya, ya mungkin memang itu strategi mereka cari kelemahan kita mungkin apa bisa jadi dari emosi, bisa jadi dari manapun gitu. Apa memang strategi mereka gitu. Mereka dapat kartu. Jadi intinya ini ya apa mengontrol psikologis gitu. Jadi drop apa segala macam kayak gitu sih menurut saya. Nggak apa-apa itu wajar kok itu. Tapi kalau lihat pertahanan dari Indonesia sendiri, emang Apa? pertahanan dari Indonesia sendiri mungkin kurang ya atau gimana? Enggak. Pertahanannya sepertinya diserang terus gitu. Ya enggak juga, diserang juga nggak apa-apa. Memang kan bisa di counter lagi gitu, nggak apa-apa. Asal jangan diganggu pikirannya dari keputusan wasit, dari apapun. Kalau taktik sih menurut saya sama, malah jagoan Korsel menurut saya ya, beratan Korsel menurut saya. Lebih taktis banget mainnya. Eh, Kalau Uzbek bisa aja main. Bisa kok mereka bisa kemarin. Kalau misalnya nggak ada eksternal judgement apa-apalah gitu ya kalah bener menurut saya sih kalah menurut saya Uzbek ya. Kalau sama Ira ini nanti gimana nih? Apa Sama Ira ini. nah sama Irak agak berat nih apalagi Ridho nggak ada tapi nggak apa-apa semangat nggak apa-apa semangat bisa jadi Hapner terus Arhan itu ya gitulah pasti susah banget sih bule ini satu ini naturalisasi dia jadi center backnya gitu. Tapi ngomong naturalisasi ya Pak Erik kemarin juga mendatangkan 3 pemain dari Mm-mm. luar Ya, gitu. Sudah dinaturalisasi itu seperti apa dengan pertahanan? yang kipernya oke buat tim senior karena kan buat tim senior bu yang kipernya terus yang satu lagi ya ada dua kan striker emang butuh striker kurang striker menurut saya Tapi striker. kalau Mas Yusri mungkin lihat beberapa banyak pemain naturalisasi ya. Hah? Itu memperkuat tim kita. Kalau menurut saya iya kayak Prancis banyak naturalisasi karena kita baru tahu aja sebenarnya Prancis banyak banget naturalisasi dia banyak pemain Aljazair segala macam Prancis tuh banyak pemain naturalisasi mungkin hampir setengahnya tuh pemain naturalisasi kalau saya nggak salah ya Prancis mereka udah duluan banyak kok negara lain duluan cuman karena memang nggak booming aja kita booming gitu banyak Artinya sangat tepat sekali ya keputusan melalui naturalisasi. menurut saya tepat Sintayong udah the best lah Opa Opa bagus menurut saya bagus apa merubah mentalnya mindsetnya ada apa bola timnas kita ya dirubah sama dia semua ya apa gizinya makanannya staminanya 100 menit 20 kali apa 2 kali 45 menit meskipun ada tambahan waktu nggak ada yang kelihatan capek nggak ada yang habis gitu nggak ada biasa aja mukanya semua waktu lawan Qatar 9 orang babak tambahan masih bisa nyerang berarti kan yang nyatanya adalah Sintayong berhasil udah gitu aja ngerubah mindset mental segala macam Masih ada 2 pertandingan lagi nanti. ya Nah, kok 2-1 ada gue nih
Itu nanti kalau misalnya satu. Berarti nanti besok kira-kira berapa nih skornya? Harus berapa gitu buat semangatin pemain timnas. 2-1 deh Indonesia 2. Indonesia. Tapi jangan mau kalah. Hajar, libas. Beda lah mental mereka ini beda. Bagus. Bagus kok, bagus. Asal jangan ada eksternal ya. Jangan ada eksternal. Apa berat sebelah, apalah udah itu rese itu. Kalau benar-benar taktik main udah yakin saya kuat kok Indonesia. Tapi infonya nanti ada salah satu asisten wasit yang akan nah itu Bukan asisten yang wasit di VAR, nah iya yang di atas. gimana tuh Mas kira-kira aduh Ya karena memang ada sejarahnya pas lawan Qatar dia juga. Karena kan pendapat yang VAR itu sangat didengar sama wasit lapangan, sama jenderal lapangan wasit lapangan. Itu tuh sangat merugikan. Besok dia lagi, aduh, pengen jitak aja palanya. komen-komen netizen juga gitu itu dia lagi Iya, kenapa harus dia sih, emang ada apaan sih? Ada apaan sih ini AFC mau kenapa? Takut sama Indonesia atau apa sih? Nggak berani, nggak suka banget ngelihat bola kita berkembang sangat pesat. Itu yang mereka mungkin ya. Terus kan langsung gitu bola kita naik itu timnasnya. Ya gitu dah. lumayan boleh juga nih ya bagus nih ya. Oh bagus Mbak, bagus banget menurut saya bagus. Udah jagain tuh aki-aki tuh. Pegang dulu sampai peres, sampai sari-sarinya kita peres. Sempat dapat kartu kuning dia Iya emang begitu dia berasa lah belah sebelah ya dia marah. Oh ini ngomel-ngomel dia pakai bahasa Korea. Kartu kuning. harapannya buat timnas besok Mas Buat adik-adik saya tercinta usia 23 timnas, semangat. Kalian pasti bisa. Apalagi nanti kalau misalnya amit-amit ada eksternal keputusan yang berat sebelah apa karena historinya di VAR ada si wasit dari Thailand, jangan peduliin. Hajar terus, main bersih segala macam. Mindsetnya main bola menang, main bola menang, main bola menang. Udah itu aja. Itu aja. oke thank you Sama-sama. Besok Kamis ya? Iya besok, oh iya besok ya. Kalau ngelihat secara permainan sih optimis pasti ya, optimis karena Irak kemarin lihat lawan Vietnam juga skornya tipis 1-0. Terlepas dari permainannya, terlepas dari Indonesia kemarin kalah, gue yakin harus bisa bounce back, harus bisa bangkit, dan gue yakin bisa bangkit karena kalau enggak di Olimpiadanya susah karena lo harus playoff lawan Guinea yang ya sekarang ibaratnya Piala Asia semuanya U23 aja kita semua ngeraba. Apa itu level Asia ya, apalagi lu Guinea yang dari benua Afrika tiba-tiba harus tuh lawan, itu lebih ngeraba lagi. Jadi menurut gue mendingan Irak yang masih bisa dijangkau asal bisa main pede, terbuka ya bisa menang. tapi kalau lihatnya besok kan di infonya ada wasit Korea Pintar yang bakalan jadi asistennya itu mungkin gimana Asisten kan itu yang bikin asisten juga kesel gitu bukan wasit VAR utama. Gua nggak tahu kemarin pas lawan Uzbek itu dia wasit VAR utama atau bukan. Kalau asisten juga, dan asisten sepengaruh itu ya berarti peluang satu-satunya cuma satu ya, lu bener-bener harus main bagus, incer gol yang nggak ada offside, incer bener-bener gol set play atau gol bola mati, tapi jangan ibaratnya hindari sebisa mungkin untuk terjadi dengan VAR karena kayak takutnya ada peluang event asistennya kayak gitu pun ya tetap aja sih keputusannya menurut gue udah di wasit utama sih. Sekenceng-kencengnya atau segimana pun asisten VAR berusaha curang sama kita, kalau wasit utamanya juga nggak ikutan curang, feeling gue kita masih bisa tetap main sportif karena kuncinya di asisten wasit yang di lapangan. VAR itu kan cuman asisten pembantu ya. Namanya juga video asisten referee kan. Semua keputusannya balik lagi di wasit utama. Kalau wasit utamanya bisa jujur, mau asistennya orang Thailand pun menurut gua nggak masalah. Yang penting kalau dari sisi permainan ya udah incer gol yang memang benar-benar set play. Lu jangan sampai offside, jangan sampai ada hal-hal yang kayak kemarin lagi. Gitu sih. sayang-sayangan sekali nggak sih Jelas itu yang menurut gua keputusan yang paling nggak fair kemarin ya. Kartu merah yang memang sebenarnya dibilang berbahaya iya, cuma lihat dari posisinya apa ya, gua yang sempat main bola dulu
nggak mungkin bisa nahan kaki untuk ngerem di saat lagi di udara kayak gitu, dan itu kena bola duluan, absolut kena bola duluan. Video VAR-nya pun udah menunjukkan kalau emang kakinya Rizky Ridho kena bola duluan. Sangat disayangkan, tapi ya memang udah gini adanya ya, harus optimis. Kita masih punya Komang Teguh, kita masih punya Ferrari di sana. Ya tiga-tiganya pasti akan paling back tengahnya pasti yang main akan tiga itu, Ferrari, Komang sama Hapner. Sisanya yang penting adalah tetap tenang, jangan gak usah pikirin yang kemarin, pertandingan sekarang, dan yang penting tetap masuk ke lapangan mentalnya untuk menang, bukan untuk seri, bukan untuk incer penalti, bukan untuk incer extra time. Ya, terkait dengan pemain naturalisasi, kemarin Pak Erick juga baru mendatangkan pemain naturalisasi. 3 ya. Bisa memperkuat Indonesia. Itu lebih ke ancang-ancang untuk Piala Dunia sih kayaknya, kualifikasi Piala Dunia ya. Karena yang dinaturalisasi juga pemainnya di atas umur 23 semua, otomatis masuknya buat senior. Ada Martin Paes, terus Calvin Verdong, sama satu lagi gue lupa siapa. Itu 3. Ya kalau dibilang membantu akan sangat membantu. Gue udah lihat berapa cuplikan Martin Paes main di MLS juga oke, bagus. MLS yang orang-orang tahu liganya Messi sekarang, dia main di sana, dia jadi musuhnya Messi. Save-nya cukup oke. Martin Paes membantu. Calvin Verdong juga cukup bagus main di liganya. Ya cukup membantu sih gue rasa dengan adanya pemain naturalisasi tambahan. Bukan untuk menyingkirkan pemain Indonesia murni, tapi untuk lebih ke memberikan persaingan. Dan ya buat kita orang Indonesia yang asli tulen Indonesia, ya lu harus bisa fight, karena orang yang neneknya orang Indonesia aja masih mau belain kita, masa lu yang bener-bener masih keluarga lu di Indonesia, lu nya tinggal di Indonesia juga, lu nggak bisa fight kayak mereka. Itu lebih ke motivasi aja sih, terlepas dari memang mungkin nanti ketika Piala Dunia akan lebih banyak pemain naturalisasi yang dipakai, dan memang semua orang, gue yakin semua orang juga pasti akan udah terbuka dengan fakta itu ya at least pemain-pemain yang kayak Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino, dan yang teman-teman yang lain itu masih bisa tetap fight untuk posisi mereka. Jadi ya jangan ibaratkan ini jadi persaingan antara lu beneran orang Indonesia murni versus naturalisasi, enggak, tapi kita harus nyatu semuanya buat bikin nama Indonesia lebih naik lagi gitu sih. Ya semoga Piala Asia yang sekarang perebutan juara 3 bisa menang. Cukup optimis karena Irak juga kita tahu emang cukup bagus, tapi asalkan bisa bermain sesuai dengan strategi yang diterapkan. Kemarin lawan Uzbek juga sebenarnya bagus, meskipun berapa kali diobok-obok memang, tapi ketika lo nerapin secara defensif udah bagus, transisi udah bagus, tinggal terakhir lini serang yang harus diperbaikin. Rafael Strike besok udah balik lagi, kembali main 3 striker andalan yang kayaknya menurut gua bakal turun lagi. Strike Marcel sama Witan, ya mudah-mudahan mereka bisa main kayak lawan waktu Korsel, semuanya juga bisa semangat kayak waktu lawan Korsel, jadi skor akhirnya bisa buat Indonesia tersenyum lah, juara 3. Sip. Apa tuh? Udah langsung buru-buru cabut ke sesuatu. Banyak duit tapi sebelumnya kayak beasiswa gitu loh. Cuman dia hidupnya hedon banget. Gitu. Ya mungkin minta komentarnya aja. Oke, udah boleh. Full. Oke. Jadi cuma jadi bahasa sebenarnya terkait ada mahasiswa di sini. Ternyata dia sebelumnya mempunyai PTL dan dapat beasiswa gitu. Tapi setelah diketahui bahwa terus dia menghentikan itu beasiswa itu kayak semacam beasiswa gitu. Yang ngantiin dia sendiri atau undipnya yang berhentiin? Oh dia. Karena udah heboh gitu ya. Sudah. Oh. Karena dinyirin gitu. Padahal dia hidupnya Harusnya nggak masalah ya. Gue punya sudut pandang berbeda kalau soal pendidikan dan soal soal kemapanan entah dari keluarga atau dianya sendiri ya. Harusnya beasiswa tidak terpengaruh terlepas dari lu punya duit atau enggak, menurut gue. Karena beasiswa itu bukan satu hal yang bisa dibeli, satu.
beasiswa tuh bisa didapatkan. Oke, mungkin rata-rata memang yang dapat beasiswa tuh mahasiswa yang kurang mampu. Tapi bukan berarti yang mampu dan berkecukupan nggak boleh dapat beasiswa. Menurut gua nggak juga sih. Karena beasiswa itu adalah yang menurut universitas atau menurut sekolah-sekolahnya lu cukup pinter untuk berada di sana. Lu cukup smart dan lu cukup memiliki kemampuan eksakta yang bagus untuk berada di sana gitu loh. Mau sebenarnya meskipun ya ibaratnya sama aja lah kayak kita lihat lah, lu lihat sendiri lah artis-artis negara kita yang sekolah di luar, apakah mereka pakai uang sendiri? Ada yang dapat beasiswa juga kok. Padahal mereka di sini ada yang profesinya, ada yang artis, ada yang penyanyi segala macam. Mereka bisa dapat scholarship di sana. Karena di sana nggak lihat lu kaya atau enggak, gitu sih. Kalau mau dilihat dari kaya, artis negara kita siapa sih yang nggak kaya? Bener nggak? Tapi tetap bisa kuliah di luar negeri, dapat beasiswa, negaranya nggak masalah. Orang-orang sananya juga nggak masalah kok, mau lu berasal dari keluarga apapun. Jadi harusnya ya menurut gua lebih ke keputusan yang kurang tepat sih kalau dia minta beasiswanya dicabut karena dia finansialnya udah bagus. Kecuali memang dia ambil beasiswa atas dasar finansial ya. Awalnya jadi ketika udah tercapai, oh ya udah dia ngerasa mampu ya it's okay. Tapi kalau misalnya beasiswanya yang dicabut karena dengan alasan karena dia sudah berkecukupan, menurut gua nggak masuk akal sih. Terlepas dari karena ya itu tadi konsep beasiswa itu adalah penghargaan untuk murid atau mahasiswa yang emang lu punya nilai lebih yang bisa lu kasih ke sekolah atau universitas itu atau tempat lu sekolah itu, tempat lu belajar, lu bisa kasih nilai lebih, mereka kan ngasih lu feedback dengan ya lu ya digratisin biaya sekolahnya, biaya SPP-nya semua digratisin, dan lu bawa nilai plus untuk universitas atau lembaga pendidikan itu. Nah harusnya itu udah melihat dia orang kaya atau enggak, dia miskin atau enggak, harusnya gitu sih. Ya mungkin beliau sangat menyukai bola ya, jadi cara mengucapkan ijab kabulnya seperti bola, misalkan saya terima gol, sah, alhamdulillah Indonesia. Mungkin begitu kali ya. Ya mungkin karena viralnya si komentator itu, siapa ya namanya saya lupa ya. Ya si komentator itu mungkin jadi lagi demam namanya bola, atau juga bisa jadi pengantin itu pemain bola, kan kita nggak tahu juga ya. Bisa jadi kalau dia pemain bola terus memang ngefans, atau mungkin beliau ngefans menjadi komentator dan punya cita-cita jadi komentator ya. Tapi suatu hal yang unik ya zaman sekarang, banyak pernikahan itu dengan gimmick-gimmick yang luar biasa ya. Kalau saya pernah lihat itu ada yang pakai barter uang atau ada uang apa gitu ya. Jadi bagi saya zaman sekarang tuh memang unik karena mungkin pernikahan sekali seumur hidup, mungkin pengen dimeriahkan secara pribadinya ya. Bagi saya sih nggak jadi masalah asalkan orang tua perempuannya bisa nerima, orang tua laki-lakinya bisa nerima, karena kan pernikahan bukan hanya pasangan anak laki-laki dan anak perempuan, tapi kan ada orang tua dan keluarga di situ. Ya kalau selama keluarga orang tua menerima dan tidak malu, ya kenapa enggak? Berarti Kak Bisnu ini besoknya ada bola nih. Dukung Indonesia penuh pasti dengan skor berapa kira-kira ini Kang? Dukung Indonesia penuh, tapi asal jangan dicurangin lagi lah. Tapi nggak tahu ya itu permasalahan curang atau enggak, kita nggak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi intinya ya walau bagaimanapun mau menang atau kalah karena kita tinggal di Indonesia ya kita harus mendukung Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya prediksi 1-0 buat Indonesia. Yang golnya itu Witan Sulaiman.